Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada, saya sebut Mbak apa Ibu nih? Mbak Farida dan Mbak Yorina, juga Mas Bro Tony Gultom yang bersedia hadir. Terima kasih udah mau berbagi pengalaman untuk adik-adik mahasiswa kelas pembangunan berkelanjutan di Universitas Pembangunan Jaya. Nah, terima kasih undangannya. Jadi, terima kasih undangannya. Ya, Mbak Farida ini Vice President untuk Climate Change ya di PT SMI. Kemudian Bung Tony ini ketua dari Forum Komunikasi Pengelola Lingkungan Pertambangan Indonesia, juga praktisi lingkungan. Dia juga aktif di beberapa perusahaan tambang ya, Mas Bro Tony. Mbak Yorina juga di tambang, praktisi juga manajer lingkungan sebuah perusahaan besar di bagian timur Indonesia. Saya akan mulai aja sama Mbak Yorina ya. Ceritanya gimana tuh kalau dalam sebuah lingkungan tambang, kira-kira tambang tuh seperti apa sih? Tambang itu, adik-adik nih ya, audiens kita, kalau menurut definisi di undang-undang itu sebagian atau seluruh kegiatan yang mencakup pengelolaan atau pengusahaan, bisa mineral, bisa batu bara. Ada tahapan-tahapannya mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, lalu ada studi kelayakan, konstruksi, penambangannya sendiri, pengolahan, pemurnian, bahkan nanti sampai pasca tambang. Biasanya kegiatannya itu yang utamanya itu penggalian, pengangkutan. Sebelum penggalian biasanya ada peledakan untuk melonggarkan batuannya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa diperlihatkan nanti video. Kebetulan kalau di tambang kami ini di PT Aman Mineral Nusa Tenggara, lokasinya di Sumbawa Barat. Nanti adik-adik bisa melihat, mungkin belum banyak ya yang berkesempatan datang ke Sumbawa Barat atau melihat secara langsung, tapi mudah-mudahan dari video bisa memberikan sedikit gambaran. Tambang batu hijau merupakan tambang terbuka di mana semua mineral berharga yang mengandung unsur tembaga, emas, dan perak ditambang dari permukaan tanah dengan menggunakan berbagai peralatan tambang seperti shovel listrik dan truk pengangkut. Tambang batu hijau merupakan cebakan tembaga porfiri dengan sedikit kandungan emas dan perak. Setiap ton biji yang diolah menghasilkan 4,87 kg tembaga dan 0,37 gram perak. Ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan sejumlah kecil logam yang dapat dijual, diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras. Logam berharga tidak secara langsung dapat diperoleh karena bercampur dengan mineral lain yang tidak memiliki nilai ekonomis. Diawali dengan kegiatan pengeboran dan peledakan untuk memudahkan pengambilan biji sehingga batuan terlepas dari tanah dengan diameter rata-rata 25 cm. Selanjutnya batuan tersebut diangkut menggunakan shovel ke haul truck berkapasitas 240 ton untuk diperkecil lagi di mesin penghancur atau crusher. Di crusher, ukuran biji batuan diperkecil lagi hingga menjadi diameter dengan rata-rata kurang dari 15 cm. Biji batuan kemudian diangkut ke pabrik pemrosesan mineral, sedangkan batuan berkadar lebih rendah diangkut ke tempat penampungan untuk diproses pada waktu mendatang. Dari crusher, biji batuan diangkut dengan ban berjalan sepanjang 6 km ke pabrik pengolahan yang disebut konsentrator.
Di konsentrator, mineral berharga dipisahkan dari batuan yang tidak bernilai melalui proses penggerusan dan flotasi. Setelah dicampur dengan air laut, biji batuan digerus menggunakan 2 penggerus yang disebut semi-autogenous atau suck mill dan 4 buah ball mill. Partikel halus yang terkandung dalam slari kemudian dipompa ke beberapa tangki siklon untuk pemisahan akhir partikel biji. Bubur biji halus dari tangki siklon dialirkan ke sejumlah tangki untuk diambil kandungan mineral berharganya. Tangki ini disebut sel flotasi. Proses flotasi ini dilakukan melalui proses fisika dan tidak menggunakan bahan kimia yang berlebihan dan berbahaya, sehingga aman dan meminimalkan dampak lingkungan. Secara fisika, proses ini memisahkan mineral berharga dan tidak berharga dengan menggunakan gelembung udara dan reagen dalam jumlah kecil. Ada 2 jenis reagen yang ditambahkan dalam proses flotasi di tangki. Jenis pertama akan mengikat mineral berharga, sedangkan jenis kedua untuk menstabilkan gelembung yang terbentuk oleh proses pengadukan. Saat gelembung udara naik, mineral berharga atau konsentrat akan terangkat ke permukaan. Lapisan gelembung ini diselimuti oleh mineral berharga yang berbentuk seperti pasir. Lapisan yang terapung di permukaan sel flotasi inilah yang disebut konsentrat. Dari sel flotasi, konsentrat dikirim ke tangki CCD, counter current decantation. Di dalam tangki ini air laut dibuang dan konsentrat dikentalkan dengan cara mengalirkan air tawar secara berlawanan arah. Air tawar menggantikan air laut dan konsentrat mengendap di dasar tangki. Konsentrat kemudian mengalir melalui pipa sepanjang 17,6 km menuju fasilitas filtrasi atau penyaringan di Benete. Konsentrat cair ini ditampung dalam tangki besar dan diaduk terus-menerus untuk menghindari terjadinya pengendapan. Konsentrat kemudian disaring untuk membuang kandungan airnya hingga mencapai 91% dengan menggunakan udara bertekanan. Setelah proses penyaringan, konsentrat akan berupa bubuk batuan halus atau pasir dan disimpan dalam gudang untuk menunggu pengapalan. Pemuatan konsentrat ke kapal menggunakan fasilitas ban berjalan. Konsentrat akhirnya dikapalkan ke sejumlah pabrik peleburan di dalam negeri dan luar negeri untuk menjalani proses pemisahan dan pengambilan logam berharga, yaitu tembaga, emas, dan perak. Kami percaya dilandasi dengan komitmen, kerja keras, dan dedikasi dalam melakukan kegiatan operasional yang menjunjung tinggi budaya kesehatan dan keselamatan kerja. Kami akan terus bekerja membangun Indonesia guna memberikan kontribusi terbaik bagi nusa dan bangsa. With spirit, commitment, and hard work, collaborating to build this nation, to make the best contribution to this country, to create a green and cared for environment through pioneering environmental performance. To achieve our goals through hard work and dedication, to build a self-reliant nation. We continue to work, taking part to build Indonesia. Batu Hijau Operations,
a $4 billion mining asset mine, has been operating for 16 years and has now become a fully Indonesian-owned and managed mine. It has grown into the center of life, inseparable from the development of the community in the West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province. Batu Hijau is an area rich in copper. The mining process at Batu Hijau uses a safe and efficient operating system that meets the best international mining practices and standards. Our commitment to working to our full potential is reflected in the mining process, operating 24 hours a day. Our human resources are one of our most valuable assets. In the spirit of continuously working to develop Indonesia, we are committed to making the greatest contribution to the nation. In an effort to produce quality, valuable metals, we focus on efficient and effective mine processing. We believe that a green and well cared for environment is one of the legacies that we must leave. We are fully aware that apart from conducting good business activities, we must also play a role in providing added value to the community. Our social responsibility program covers the development of community health, education, infrastructure, economic, and local business improvement. The development of community health. A healthy community is a reflection of the healthy and well-maintained environment. Education development. For us, quality education is the strongest foundation for the future of the nation. Infrastructure development. Good infrastructure supports and stimulates community economic activities. Economic and local business development. Local business development is the prime mover of sustainable economic growth. To support the community in economic growth, we assist local farmers in order to increase productivity. From mentoring of seaweed farmers to micro and macro business development. We seek to leave an enduring and multifaceted legacy to the nation. PT Aman Mineral Nusa Tenggara continues to work for the nation. Oke,
Kelihatannya asik juga di tambang ini ya. Jadi ternyata lingkungan tambang rapih sekali ya. Nggak kayak persepsi banyak orang tambang tuh kayaknya wah berantakan gitu. Tapi ini rapih, ada macam-macam kegiatan mirip mirip kota layaknya ya Mbak Yorina. Ya, memang pertama kali saya datang ke sini memang cukup impresif ya. Walaupun kita sebenarnya lokasinya di tengah-tengah hutan pada dasarnya, tetapi dengan fasilitas yang ada dan juga aktivitas dan juga pekerja-pekerjanya itu yang bekerja secara sangat profesional, tentunya termasuk juga dari sisi pengelolaan lingkungannya. Baik. Kalau di tambang-tambang lainnya juga mirip seperti ini Pak Bro Tony ya. Tambang-tambang besar selalu ada keteraturan, kemudian semua kegiatan juga rapi sekali ya. Ya, enggak juga, enggak sepenuhnya benar juga seperti itu. Jadi kalau pertambangan ini kan kita bicara dari tambang yang dari besar dan ke kecil dari segi ukuran ya, dan juga dari segi produksi. Baik di kebanyakan sih hampir seluruh Indonesia ada. Kita memang punya kaya dengan mineral dan batu bara, ya kan. Nah, hanya pengelolaannya untuk melihat bahwa tambang itu suatu pengelolaan yang benar dan berkelanjutan itu tidak mudah. Apalagi kalau perusahaan tambang itu hanya melihat fokus pada bisnisnya aja, dagangnya aja, produknya aja. Nah, itu sebabnya kita bentuk dari beberapa banyak perusahaan bentuk forum komunikasi pengelola lingkungan, karena kita merasa ada mereka ingin berbuat baik, tapi nggak tahu mau bikin apa, ya kan? Nggak ngerti, nggak ada komunikasi. Nah inilah kita kenapa ada suatu forum itu adalah untuk komunikasi. Praktisnya apa, pengalaman di tempat lain yang jelek, yang tidak bagus, itu menjadi pelajaran. Terus kemudian yang kalau ada best practice yang bagus dan bisa dicontoh, nah itulah fungsi daripada forum ini adalah untuk kita sharing informasi supaya bisa lebih baik, ya kan. Nah di tempatnya Mbak Jorina tuh ya memang kita akui salah satu yang pengelolaannya yang baik dan memikirkan bagaimana nanti ke depannya sustainable-nya seperti apa. Itu bagus. Tapi tidak semua seperti itu. Dan ini adalah yang harus bisa dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lain itunya. Oke, jadi makanya ada forum pengelola lingkungan ini supaya satu tambang bisa belajar dari tambang lainnya ya. Sama-sama bergerak maju untuk pembangunan yang lebih hijau begitu ya. Kalau Mbak Farida di PT SMI ini sebenarnya perusahaan tapi BUMN yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan ya. Ya betul Pak Ranan. Sebelumnya saya menyapa adik-adik mahasiswa ya. Semoga kabarnya baik-baik aja walaupun kuliah dari rumah harus tetap semangat. Kalau di SMI motonya semangat pagi gitu. Jadi walaupun udah sore malam gitu, tapi semangatnya tetap pagi gitu ya. Jadi PT SMI ini berdiri tanggal 26 Februari 2009 atas inisiatif Ibu Sri Mulyani Indrawati. Pada waktu itu beliau sebagai Menteri Keuangan, sekarang juga Menteri Keuangan. Nggak tahu kenapa kok namanya mirip-mirip ya SMI. Tetapi PT SMI itu singkatannya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur. Ya, kami Persero 100% dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Tugas kami adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. Itu ada 8 sektor yang dimandatkan kepada PT SMI. Nanti adik-adik untuk lebih jelasnya mungkin bisa pergi atau melihat websitenya.
di www.ptsmi.co.id. Itu nanti bisa dibaca-baca lebih jelas lagi, karena di situ juga kami ada yang namanya Infralib, infrastruktur library. Jadi apa yang adik-adik ingin ketahui tentang pembiayaan infrastruktur itu ada semua di sana. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Ranan, kami milik Kementerian Keuangan, ya betul, 100% anggaran bantuan keuangannya awalnya dari APBN. Kemudian kesini Kementerian Keuangan berharap kepada PTSMI untuk bisa mencari pendanaan-pendanaan lain dari luar, termasuk juga dari Bank Dunia, Asian Development Bank. Oleh sebab itu, kenapa di SMI kami memiliki standar untuk pengelolaan lingkungan dan sosial pada setiap proyek yang dibiayai oleh PTSMI itu mengikuti atau mengadopsi standar internasional. Jadi begitu, Mas Ranan. Oke, jadi nggak hanya kasih uang, tapi juga dilihat ya, kalau lingkungannya nggak benar, uangnya ditarik gitu, Mbak? Jadi begini, kalau misalnya Mas Ranan mau mengajukan atau perlu dibantu pembiayaannya untuk infrastruktur dari PTSMI, kami akan melihat proposalnya, apakah nanti sudah dilengkapi oleh dokumen-dokumen lingkungan, macam AMDAL, UKL-UPL, dan ada beberapa yang lainnya yang kami minta. Kalau misalnya nanti tidak ada, itu nanti kita akan membuat satu yang namanya corrective action plan. Ya, jadi atas kesepakatan Mas Ranan dengan PTSMI, kami akan bertanya kepada Mas Ranan, ini kok izin lingkungannya katanya sudah ada, tapi belum bisa diserahkan ke PTSMI. Kapan Mas Ranan mau menyerahkan? Oke, Mas Ranan bilang, oke, kalau gitu, ini biasanya kalau untuk dokumen lingkungan harus di depan. Jadi sebelum penandatanganan kredit itu untuk AMDAL atau untuk UKL-UPL dan izin lingkungan biasanya kami minta di depan. Tetapi kalau itu belum ada, kita bisa bernegosiasi. Mas Ranan bisa bilang, oke Bu, atau oke PTSMI, nanti dokumen lingkungannya akan kami selesaikan 2 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun setelah penandatanganan, atau sebelum pencairan pertama bisa dilakukan begitu. Jadi kami walaupun kita serius tapi nggak santai sebetulnya, tapi maksudnya kami memberikan waktu kepada pihak debitur untuk memenuhi semua persyaratan itu, sehingga kalau misalnya pun nanti ada event of default, ya itu sudah disepakati di awal begitu. Oke, baik. Kita ada video dari profil SMI ya, Mbak Farida ya. Kita simak sebentar videonya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, diperlukan pertumbuhan ekonomi makro dan infrastruktur yang kuat. Sampai dengan saat ini, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur nasional dengan tujuan berfokus kepada konektivitas antar daerah, efisiensi biaya logistik barang, juga membuka dan mempermudah akses wilayah terluar Indonesia. Sampai dengan 9 tahun baktinya untuk negeri, PTSMI telah membangun fondasi yang kuat dalam menjalankan perannya sebagai katalis dalam pembangunan infrastruktur yang didukung oleh sikap kerja insan PTSMI. Dengan posisinya yang unik, yaitu sebagai BUMN yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan secara 100%, dan dengan dukungan modal yang cukup kuat, serta dengan leadership dan sumber daya manusia yang saya harap akan terus ditingkatkan kualitasnya, kompetensi secara teknis dan keuangan, maka PTSMI bisa menjadi suatu penggerak dan sekaligus inovator dan kreator untuk berbagai macam skema pembiayaan infrastruktur di Indonesia yang merupakan kombinasi yang baik antara publik dan private. Dia bisa menjadi suatu institusi yang mentransformasikan kebutuhan menjadi kesempatan yang kemudian bisa diberikan kepada banyak pihak swasta di Indonesia yang ingin berpartisipasi, namun selama ini pengalaman maupun exposure-nya masih terhambat atau terbatas. Melalui pilar bisnis yang dimiliki, PTSMI terus mengembangkan berbagai inovasi dengan produk-produk unggulan kompetitif
yang merupakan enabler dalam percepatan pembangunan infrastruktur. PT SMI menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan menyediakan pelayanan berkualitas dan tata kelola yang baik. Berkat komitmen yang tinggi, menambah kepercayaan pemangku kepentingan kepada PT SMI untuk lebih berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, PT SMI senantiasa mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, di mana hal tersebut terus memacu kinerja PT SMI semakin meningkat. Dengan tantangan besar pembangunan infrastruktur saat ini, dibutuhkan keterbukaan, kerjasama, dan jaringan yang lebih luas dengan berbagai pihak. Berbagai pencapaian prestasi di bidang infrastruktur khususnya telah berhasil ditorehkan PT SMI. Kami menyadari sepenuhnya hal ini tidaklah cukup dan menjadikan tantangan untuk PT SMI dapat berbuat lebih banyak dan lebih besar lagi untuk negeri. Sinergi PT SMI dan para pemangku kepentingan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia dengan berperan aktif, salah satunya dalam menyediakan fasilitas pembiayaan daerah. Di Madura, pemerintah Kabupaten Bangkalan membangun RSUD tipe B melalui fasilitas pembiayaan daerah PT SMI. Terutama saya sebagai dokter muda karena di sini untuk fasilitas seperti education center, kemudian semua stase-stase itu hampir semuanya sudah lengkap. Dulu kondisinya itu bocor, sampah di mana-mana, becek, jelek sekali, banyak tikus-tikus berkeliaran dari got sana, got sini, mau masuk pasar aja kita udah merinding dulu. Pemerintah kabupaten melakukan revitalisasi pasar melalui fasilitas pembiayaan daerah PT SMI. Dengan PT SMI, pemerintah daerah juga tidak begitu terbebani karena bunganya juga tidak terlalu tinggi. Karena dengan telah dibangunnya dan telah dioperasionalkan pasar Giparaan yang menurut saya luar biasa, pakai eskalator. Dan kemarin mendapatkan penghargaan SNI yang saya kira ini terbaik di Indonesia. Pasar tradisional, luas kurang lebih 3 hektar, pedagangnya lebih dari 3.000 pedagang. Melalui fasilitas pinjaman daerah PT SMI, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membangun jembatan yang menghubungkan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur melalui jalur darat. Semenjak ada jembatan ini ya lebih mudah lah kita lewat. Daripada dulu kita membayar sampai 20.000, 25 begitu tiap hari. Sekarang yang lebih enak lah, tidak keluarkan biaya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyadari untuk mengembangkan sektor pariwisata diperlukan penunjang infrastruktur, salah satunya akses jalan. Melalui fasilitas pembiayaan daerah PT SMI, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat mendukung proyek strategis nasional di bidang pariwisata. Bersama-sama dengan PT SMI, kita ikhtiar mendorong percepatan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional di bidang pariwisata. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera adalah proyek strategis nasional atau PSN yang dapat berperan strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, serta berkontribusi kepada PDRB dan PDB. Penyerapan tenaga kerja memiliki dampak positif sosial ekonomi serta lingkungan. Jalan Tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan seluruh provinsi di Sumatera. Di samping dukungan pemerintah pada penyertaan modal negara dan penjaminan pada proyek, PT SMI selaku Fiscal Tools pemerintah menyediakan Cash Deficiency Support atau CDS, sehingga mendorong swasta tertarik untuk membiayai dengan struktur yang ada. Ini juga merupakan salah satu inovasi produk yang dapat berperan sebagai closing the gap, sehingga akan semakin meningkatkan keterlibatan swasta
dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Dalam perannya sebagai katalis dalam pembangunan nasional, PT SMI berperan aktif dalam beragam penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM unggulan di Jawa Timur merupakan salah satu contoh nyata keberhasilan skema KPBU. Proyek yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Timur ini akan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di 5 kabupaten kota di Jawa Timur. Di sektor telekomunikasi, proyek Palaparing merupakan solusi mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi berkapasitas besar di Indonesia. Pemerintah juga serius mendorong infrastruktur sektor transportasi berbasis rel. Pada akhir tahun 2017, telah mencapai financial closing proyek Light Rail Transit atau LRT Jabodebek. Proyek ini memiliki manfaat ekonomi yang besar dalam segi efisiensi waktu, biaya operasional kendaraan, pengurangan biaya emisi hingga triliunan rupiah. Selama berbakti untuk negeri, PT SMI percaya akan pentingnya tanggung jawab sosial atau CSR. Masih banyak PR kita bersama untuk bisa meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga kalau kami selaku BUMN pembiayaan infrastruktur tentunya fokusnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana infrastruktur dasar ataupun sarana prasarana infrastruktur ekonomi sosial. Komitmen CSR PT SMI diwujudkan melalui kegiatan CSR di seluruh Indonesia. PT SMI memberikan perhatian khusus untuk perkembangan generasi muda Indonesia yang lebih baik. Dalam hal kesehatan, juga mendorong minat baca bagi pendidikan yang lebih baik. PT SMI berterima kasih atas dukungan kuat seluruh pemangku kepentingan dalam berkomitmen penuh mempersembahkan bakti terbaik kami untuk negeri, mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia yang mengedepankan tata kelola yang baik, dan mendukung mewujudkan manfaat sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia. Kami sangat terbantu dengan adanya pembangunan infrastruktur di negeri ini. Terima kasih SMI. Terima kasih SMI. Terima kasih SMI. Membangun negeri, kita bisa. Mbak Riris, selamat bergabung. Ya, mohon maaf Pak, saya terlambat. Nggak masalah. Jadi Mbak Riris ini dosen teknik sipil di Universitas Pembangunan Jaya. Banyak di lapangan sebelum jadi dosen ya, Mbak Riris ya? Betul Pak. Salah satu jembatan yang baru diresmikan itu jembatan atau jalan layang atau jalan tol itu ya, yang Mbak Riris ikut? Ada jembatan Pak di Cisumdawu. Lalu yang proyek Cilegon juga ikutan ya? Betul Pak. Oke, saya kembali ke Mbak Farida. Jadi kalau dari video tadi banyak sekali ya, dari yang hanya situs budaya sampai ada minyak dan gas bumi, tambang, sampai satelit Palapa juga bantuan keuangannya dari SMI ya? Ya, betul Mas Ranan. Ada 8 sektor awalnya sesuai dengan PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan. Awalnya itu ada 8 sektor yang bisa dibiayai oleh PT SMI. Termasuk tadi Mas Ranan sampaikan telekomunikasi, pelabuhan, airport, ya, jalan tol, dan sebagainya. Tapi mohon maaf nih Mbak Jo sama Mas Bro Tony, untuk tambang kami belum bisa gitu. Tapi mungkin turunannya bisa, tapi kalau langsung ke tambangnya belum dapat mandat dari kementerian. Jadi itu awalnya 8 sektor ya. Kemudian pada tahun 2017 atau 18 saya kalau nggak salah, akhir 2017 atau awal 2018 kami mendapatkan mandat tambahan untuk masuk ke sosial infrastruktur. Di antaranya apa? Rumah sakit,
rumah sakit, kemudian pasar, apalagi ya, sekolah. Terus kami juga sebetulnya bisa membiayai kalau kita bilang penjara itu rumah pokoknya penjara aja. Tapi sejauh ini belum ada sih proposal penjara yang minta untuk dibiayai oleh PT SMI. Tapi itu termasuk yang bisa dibiayai oleh PT SMI. Nah, kemudian hubungannya PT SMI dengan pembiayaan berkelanjutan ini pada tahun 2018 bulan Oktober, tanggal 25 Oktober, saya ingat ya, PT SMI juga ditugasi oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola dana-dana Sustainable Development Goals Indonesia One. Kita bilangnya SIO, Sustainable Indonesia One. Ya, jadi pendanaannya itu dari filantropis, kemudian ada juga beberapa lembaga keuangan baik dari luar maupun dari dalam negeri, ada juga bank swasta, bank asing gitu ya yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan besar. Kalau nggak salah kantornya Mbak Yorina juga ada chip in gitu, ada kerjasama di SIO ini untuk kegiatannya yang di cover oleh SIO ini adalah satu research. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas. Kalau misalnya UPJ juga nanti ada minat untuk bekerja sama, silakan, kita terbuka dan bisa nanti dijajaki lebih lanjut. Kemudian selain research juga kita ada untuk membantu persiapan proyek. Jadi misalnya ada kebutuhan untuk membuat technical assistance, kemudian juga untuk dokumen-dokumen lingkungan dan sebagainya, tetapi dalam koridor proyeknya nanti juga yang dianggap renewable atau yang bersih lah misalnya gitu. Yang sedang kami persiapkan saat ini adalah pembangunan solar rooftop di beberapa bandara. Nah, kebetulan itu perlu dukungan untuk menyiapkan feasibility study-nya. Jadi studi kelayakannya perlu disiapkan. Itu salah satu yang kami support gitu. Jadi seperti itu, Mas Ranan. Baik. Nah, salah satu yang berhasil ini jauh di Indonesia Timur, di Manggarai ya, Mbak Yo ya, Mbak Farida. Iya, kalau di Manggarai itu Manggarai Barat, tepatnya di Desa Waisano ya, di Desa Waisano itu atau kecamatan ya, desa kayaknya, Desa Waisano, itu memang ada salah satu proyek yang dimandatkan kepada SMI yaitu geoterma gitu. Nah, tetapi SMI juga melihat kalau misalnya kami memberikan pembiayaan untuk satu proyek, kami juga tidak melupakan masyarakat di sekitar proyek tersebut. Jadi masyarakat yang terkena dampak, masyarakat juga yang kalau di istilahnya project affected people gitu ya, masyarakat yang terdampak terkena proyek tersebut, kami juga memperhatikan gitu ya. Jadi untuk juga supaya mereka juga bisa nanti sustain gitu selama proyek itu ada dan mereka lah yang nanti mendapatkan banyak hal-hal yang positifnya dari proyek tersebut. Makanya kami juga memberikan beberapa program seperti yang mungkin nanti bisa kita lihat bersama-sama di namanya program Desa Bakti untuk Negeri. Alam telah memberikan keistimewaan kepada Desa Waisano. Desa yang lokasinya tak jauh dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Desa ini dianugerahi keunikan geografis, potensi panas bumi, hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati, dan jasa lingkungan yang menjamin masa depan mereka. Salah satunya adalah Danau Sanong Goang, pesona warisan geologi yang dapat dinikmati keindahannya melalui Desa Waisano. Disinilah program Desa Bakti untuk Negeri 2 dilaksanakan. Berbagai aspirasi masyarakat diserap melalui diskusi bottom-up. Permasalahan Desa Waisano dibagi menjadi 3 hal: membangun penyediaan air bersih, mendukung kemajuan pendidikan, serta membantu meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan.
Akses air bersih Desa Waisano saat ini masih jauh dari jangkauan rumah masyarakat. Bukan masyarakat tidak hanya hadir pada sosialisasi, tapi ada kerja nyata. Masyarakat harus siap mendukung kegiatan ini dengan swadaya. Itu dipikul dari sini, Pak, dari Nunang, semen, pasir. Pembangunan sistem pengaliran air dilakukan dengan sistem gravitasi, memanfaatkan mata air di dataran tinggi, kemudian dialirkan melalui pipa ke setiap rumah masyarakat. Pembangunan, penyediaan, dan pengelolaan air bersih telah selesai dilakukan. Kini, masyarakat Desa Waisano dapat mengakses air bersih dari setiap rumah. Penyediaan air bersih ini akan terjaga keberlanjutannya karena masyarakat masing-masing dusun telah dibekali keahlian merawat dan memperbaiki sendiri sistem penyediaan air bersih yang tergabung dalam organisasi pemakai air minum. Selain penyaluran air, pembangunan penambahan 3 ruang kelas di SD Negeri Dasak juga menjadi salah satu program Desa Bakti untuk negeri. Langkah-langkah kecil bersemangat penuh harap. Anak-anak ini tak sabar bergegas merasakan sekolah dengan bangunan baru. Untuk kelak dihabiskan masa kecilnya di sini menimba ilmu. Dengan bangunan baru dan fasilitas tambahannya, SD Negeri Dasak tidak lagi menjadi momok sekolah yang menakutkan untuk anak-anak. Mayoritas pekerjaan warga Desa Waisano adalah berkebun, dan salah satu program Desa Bakti untuk negeri adalah perbaikan ekonomi masyarakat melalui karbonisasi limbah kemiri, prosesi mete, prosesi madu, dan peningkatan kerajinan kain dengan teknik shibori. Melalui berbagai pelatihan tersebut, produk-produk lokal dari Desa Waisano pun sudah selesai diproduksi, seperti kain Waisano, madu hutan, dan mete. Saat ini mereka masih memasarkan secara lokal, namun pemasarannya kelak akan dibantu oleh pemerintah. Kami berjanji membangun stand di objek wisata Batu Cermin, Labuan Bajo, sehingga nanti hasil kerajinan ini bisa dijual di stand yang ada di Batu Cermin. Kita dapat terus mengupayakan bahwa program Desa Bakti untuk Negeri akan senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan bagaimana disebutkan dalam Sustainable Development Goals. Semua masalah akan dipetakan di awal untuk diselesaikan guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan untuk tidak memberikan beban pada generasi yang akan datang. Ini semua menjadi tujuan utama PT Sarana Multi Infrastruktur Persero melalui Desa Bakti untuk Negeri. Indonesia dari Sumatera hingga Irian Jaya bersatu memadu hasrat Indonesia Jaya, Indonesia Raya. Nama aku Purnama, umurku 10 tahun, kelas 3 SD. Aku tinggal di kampung yang jauh dari kota. Bapakku seorang nelayan di kampung aku. Aku sering menemani bapak melaut. Karena itu, aku suka buru-buru mau ke sekolah. Bukan sekolah mau terlambat. Robi. Tapi dah mau. Banyak. Sekolah lah, Ren. Iya. Belajarnya. Ya, Assalamualaikum. Sama teman-teman, setiap hari aku naik sepeda ke sekolah. Dulu, walau sudah pakai sepeda, ke sekolah seperti jauh sekali. Karena jalanannya masih tanah dan jelek. Sekarang
suasana bagus. Perjalanan ke sekolah jadi lebih menyenangkan. Di sekolah, aku paling suka belajar komputer. Karena internet sudah sampai di sekolah dan kampung aku. Aku jadi bisa belajar dan tahu hal-hal yang baru untuk pengetahuan aku. Dulu, aku hanya memakai lampu ini untuk belajar dengan teman-temanku di rumah. Sekarang, setelah ada listrik di kampung aku, rumahku jadi lebih terang untuk belajar. Sejak jalanan bagus, ada internet dan listrik, kampung aku menjadi lebih enak. Kalau dari sini, apakah di masyarakat tambang itu juga mirip Mas Bro Tony bahwa ada tambang tapi masyarakatnya juga ikut terangkat? Ya, jadi di pertambangan itu sebetulnya banyak sekali yang keterkaitannya dengan 17 goal daripada SDG ya. Hanya saja tidak terlalu terformulasi terhadap SDG itu sendiri, ya kan? Hampir semua pertambangan itu kan adanya di daerah remote, daerah yang aksesnya susah, jauh dari mana-mana ya. Ya. Nah, dengan adanya pertambangan itu muncullah aksesnya kan. Terus kemudian dengan akses seperti itu maka tingkat keekonomian daripada masyarakat daerah sekitar itu juga terangkat. Dikaitkan dengan misalnya kemiskinan, terus kemudian biasanya program-program CSR daripada pertambangan itu kan pada umumnya itu sektornya adalah sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, ya atau infrastruktur. Ya, kalau dulu tuh banyak pikirannya yang di infrastruktur, pokoknya bikin sekolah, bikin masjid, bikin apa gitu. Tapi begitu bikin sekolah, gurunya nggak ada, ya kan, fasilitasnya nggak ada. Nah, program-program CSR itu sekarang sudah lebih baik di sektor pertambangan. Sehingga sektor untuk kesehatan dan pendidikan itu menjadi cukup baik ya, cukup baik dan apalagi di daerah yang kalau tidak ada tambang mungkin desa atau kampung itu tidak tertangani segera, nggak ya, maju ya. Gitu. Jadi kebanyakan memang perusahaan-perusahaan itu bermitra dengan pemerintah ya supaya sejalan. Misalnya kalau bangun sekolah ya perusahaan bikin sekolah, tentunya pemerintah menyediakan guru ya kan. Pelatihannya ya guru itu ya bisa aja dari perusahaan itu membantu untuk peningkatan kualitas gurunya gitu. Fasilitas bisa dikerjasamakan antara kalau ada program pemerintah ya program pemerintah, kalau ada perusahaan. Sehingga itu bisa bersinergi ya untuk itu. Nah, yang selalu yang menjadi permasalahan di pertambangan itu adalah image citra yang ngambang itu jelek. Begitu lihat dibuka di mana, ya waduh ini buka. Tapi sangat jarang yang melihat bahwa setelah tambang itu selesai itu kembali jadi nature dan bahkan lebih bagus daripada sebelumnya. Ini nggak banyak terungkap di sini, ya kan? Nah, padahal memang tanggung jawab daripada tambang itu adalah dia harus menyelesaikan tambang itu dan mengembalikan ya areanya supaya bisa berfungsi, ya.
Kalau dulu kebanyakan jadikan hutan karena pemerintah maunya kan nambangnya di hutan jadi jadikan hutan. Tapi sekarang udah banyak dengan program-program tanaman NPTS, artinya tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk misalnya buahnya, daunnya, akarnya gitu ya. Nah ini sudah ada kemajuan ya kalau saya lihat dari 10 tahun terakhir ini udah menjadi lebih bagus untuk sektor pertambangan. Oke, nah kayak misalnya pemilihan tanaman-tanaman itu diselaraskan dengan apa ya, budaya-budaya masyarakat lokal atau bagaimana? Artinya ada kearifan lokal yang juga diangkat dan dipakai supaya pembangunan itu selaras gitu ya. Ya, jadi ini kan selalu kalau contohnya dulu ya hutan itu dipakai, kita dapat pinjam pakai dan kemudian setelah itu kembalikan seperti hutan lagi gitu kan. Padahal selama pertambangan itu masyarakat itu bertumbuh pesat karena tingkat ekonominya naik, ya kan, kualitas hidupnya juga naik. Nah, tentunya mereka kan harus mencari bahan nanti seperti apa sih setelah tidak ada tambang, kan kita berpikirnya begitu. Nah, kearifan lokal itu kita lihat. Jadi kalau memang misalnya masyarakat di sana utamanya adalah sektor perikanan. Nah, yang kita tingkatkan di sektor perikanan. Kemudian masyarakat juga di hutan itu juga mereka menanam, ya. Selama ini menanam tanaman-tanaman bisa cengkeh, bisa kayu putih, bisa. Ini kan tanaman yang bisa ada manfaat buat mereka, ya kan? Nah, kenapa kita tidak ikutin supaya mereka tetap bisa memanfaatkan setelah misalnya tambang itu selesai, gitu. Dan ini nggak bisa diterapkan di sama di satu daerah, di Sumatera terapkan seperti apa, di Kalimantan seperti apa, enggak. Sangat spesifik, sangat spesifik. Saya nggak tahu misalnya di tempatnya Bajo nih, apa nih yang diterapkan ke depannya. Itu punya program masing-masing yang semuanya bersinergi dengan pemerintah daerahnya dan juga masyarakatnya. Itu. Oke. Mbak Yorina, kalau dilihat di tempat Mbak Yorina melanjutkan cerita dari Mas Tony, kalau nggak salah dalam memajukan daerah itu dan juga memperhatikan lingkungan, tempat Mbak Yorina ini setiap tahun mendapat peringkat hijau dari yang namanya proper ya. Proper ini sebenarnya apa ya? Ya, makasih Mas Ranan. Wah, mungkin tidak setiap tahun ya, tapi memang kita cukup bangga kalau Batu Hijau saat ini dioperasikan AMNT ini sudah 7 kali dapat proper hijau dan 8 kali proper biru. Proper itu penghargaan lingkungan, kinerja lingkungan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Penilaiannya setiap tahun. Tidak mudah juga, memang kalau untuk mencapai nilai biru itu kita harus betul-betul patuh terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan lingkungan yang berlaku. Kalau untuk dapat peringkat hijau harus lebih dari itu. Hijau ini yang paling top ya? Masih ada di atasnya hijau, ada peringkat emas. Oh, masih. Dan ada beberapa tambang di Indonesia juga yang sudah mendapatkan peringkat emas. Kita berusaha, tapi untuk dapat hijau aja kayaknya udah seneng deh. Nah, memang tadi betul seperti kata Pak Tony, nggak gampang juga. Jadi pengelolaan lingkungan, contohnya reklamasi. Di tempat kami ini untuk mereklamasi lahan yang cukup luas itu kita lakukan tidak menunggu setelah berakhirnya tambang. Jadi begitu ada lahan yang siap, itu sudah harus segera direklamasi. Dan biayanya juga tidak sedikit karena kita harus menggunakan alat-alat berat untuk
memindahkan tanah, untuk memadatkan tanah, tidak hanya penghijauan menanam pohon saja ya. Jadi karena reklamasi di Batu Hijau di sini juga punya dua fungsi dia. Pertama untuk mengembalikan habitat flora fauna, tetapi sekaligus juga dia sebagai pelindung batuan penutup. Nah, tadi untuk jenis-jenis pohon yang ditanam, memang kita ada kewajiban mengembalikan lahan seperti sebelumnya, yang semirip mungkin dengan kondisi sebelumnya karena kita kan pinjam dari kehutanan. Tetapi kita juga menanam jenis-jenis pohon yang nanti pasca tambang memang bisa dimanfaatkan masyarakat, contohnya kemiri. Nah, terus bambu juga kita tanam di sini. Selain itu, perusahaan tambang juga sebagai peminjam pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dari kehutanan punya kewajiban untuk melakukan rehabilitasi das di luar kawasan pinjam pakainya. Jadi di hutan-hutan atau lahan-lahan hutan lindung yang dianggap lahan kritis oleh pemerintah, kita punya kewajiban untuk melakukan rehabilitasi das seluas pinjam pakai kita. Nah, seperti Pak Tony bilang, memang itu harus disesuaikan sama kondisi setempat. Contohnya kita sudah mulai tahun ini di area di Lombok Timur, di Rinjani Timur, dan juga di Jereweh, KPH Jorong. Nah, di yang Rinjani Timur, karena di sana itu statusnya hutan kemasyarakatan, kita bekerja sama dengan petani setempat. Dan mereka nantinya juga bisa memanfaatkan atas permintaan mereka, selain pohon kayu, kita juga menanam durian dan alpukat yang di Rinjani. Kalau yang di Jereweh, karena tidak ada petaninya di lokasi tersebut, yang ditanam adalah terutama pohon kayu, tetapi juga ada kayu putih. Harapannya memang nantinya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dikembangkan industri-industri yang mendukung pemanfaatannya seperti itu. Oke, jadi nyambung lagi ya. Maaf, Mbak Jo. Cerita. Jadi ya. walaupun lokasi kegiatannya di Pulau Sumbawa tadi ya, tapi ada yang rehabilitasi di Pulau Lombok juga dilakukan begitu ya? Betul, karena penetapan area itu tidak tersedia hutan lahan kritis yang luas, padahal kewajiban kami lebih dari 6.000 hektar. Jadi ini tantangan juga karena dapat blok rehabdasnya itu menyebar dari Lombok Barat sampai ke Dompu. Wah. Jadi lumayan. Lumayan panjang jalannya. Kalau boleh tahu, sampai saat ini udah berapa hektar yang reklamasi atau rehabilitasi? Kalau reklamasi di dalam, itu dari sekitar 2.400 yang dibuka, kami sudah mereklamasi sekitar 730 hektar. Jadi sekitar sepertiganya itu sudah dilakukan reklamasi, yang belum itu masih digunakan. Jadi area-area fasilitas untuk pabrik dan lubang tambangnya sendiri di mana masih ada penambangan itu sebagian besar memang masih digunakan. Kalau Rehabdas terus terang kami baru memulainya di tahun 2019. Jadi tapi bersyukur sudah mulai tahun lalu sekitar 200 hektar dan tahun ini mudah-mudahan bisa sekitar 500 hektar dicapai untuk penanaman tahun pertamanya. Oke, itu untuk gambaran aja, kalau untuk rehabilitasi segitu banyak, tenaga kerjanya berapa ribu ya? Ya, sesuai lah. Dengan teknik dan teknologi dan manajemen yang baik ya. Okay. Dan kerjasama sama. Kalau yang di Sejorong itu langsung ditangani oleh KPH setempat. Jadi yang paling kenal dengan areanya. Baik, terima kasih Mbak Yo. Kembali ke Mbak Farida.
selain di Manggarai ada tadi Desa Bakti ya. Desa Betul, Bakti, Desa Bakti untuk negeri. Desa Bakti di Jawa juga ya, di Sukoharjo. Ya, betul sekali Mas Anan. Karena ada pembangunan tol, kemudian masyarakat di sebelahnya juga ikut dikembangkan, begitu ya? Betul. Jadi penjelasannya begini, kalau untuk yang Desa Bakti untuk negeri yang di Sukoharjo, Jawa Tengah itu justru kami lakukan yang pertama kali gitu. Jadi kalau yang di Manggarai itu program Desa Bakti untuk negeri atau kita bilangnya Debun gitu ya, Debun kedua. Nah, kalau Debun yang pertama itu di Desa Sukoharjo. Kenapa kami melakukannya di situ? Karena ada pembangunan jalan tol ruas jalan Bawen Salatiga. Itu kalau teman-teman atau adik-adik mau piknik ya dari Jakarta ke Semarang, itu bisa lewat sana. Itu yang pintu tolnya dengan pemandangan paling indah. Dan ada Starbucks juga, ya Starbucks, ya viral banget katanya itu di luar negeri, bukan, itu di pintu tol Bawen Salatiga. Dan Starbucks-nya juga kalau ke sana itu kalau bisa mau sunsetnya bagus sekali gitu ya. Nah jadi ya pembangunan jalan tol itu persis di samping dinding jalan tol itu ada situs budaya, kemudian ada sumber mata air yang terkena terkena dampak dari pembangunan jalan tol itu. Kemudian pada saat kami melakukan monitoring, kami melihat oh ini sebetulnya nggak bagus kalau dibiarkan rusak gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk memperbaiki. Nah kemudian kami bertemu dengan kepala desa di sana, terus kami juga prosesnya itu bottom up. Jadi kami bertanya kepada masyarakat, sebetulnya apa yang diperlukan oleh masyarakat, apakah situs budayanya ini masih dipakai, apakah sumber airnya, debitnya bagus sekali, itu juga masih dipakai oleh mereka. Nah, atas diskusi yang kami lakukan, konsultasi publik ya biasanya ya, kita melakukan konsultasi publik dulu selalu di program Debun ini, kami jadi tahu kebutuhan mereka apa saja gitu ya. Jadi bukan kami dari PT SMI yang menentukan, tetapi masyarakat dibantu oleh aparat desa, kepala desanya juga bagus, sangat support sekali. Itu kita membuat program-program yang memang diperlukan dan akan dipakai oleh mereka dalam jangka panjang. Tugas kami waktu itu adalah kami menghubungkan dengan operator jalan tol. Di sana itu salah satu anak perusahaannya Jasa Marga. Kami minta kepada mereka supaya karena kegiatan yang di Sukoharjo itu ada 3 ya. Satu untuk memperbaiki, mengelola situs budaya, kemudian juga memperbaiki sumber mata air yang sehingga masih bisa dipakai lagi ya. Kemudian yang satu lagi itu kelembagaan desa juga, bukan 3, berarti ada 4 ya. Kelembagaan desa juga kita bina. Satu lagi adalah perekonomian masyarakat di sana melalui ibu-ibu di sana karena banyak kebun pisang. Jadi waktu itu ibu-ibu di sana tuh kalau membuat keripik pisang rasanya ya pisang aja gitu. Tapi kemudian kami bekerja sama dengan satu NGO lokal sana dari Jogja sih, tapi tidak terlalu jauh ya. Dan paham sekali bagaimana untuk social development ini. Jadi mereka membina ibu-ibu di sana untuk membuat keripik pisang yang sekarang ada rasanya matcha, rasa coklat, macam-macam rasanya. Dan itu kami pertemukan dengan Dinas Perdagangan dan Bupati. Ya, waktu itu Pak Bupatinya juga sudah komit dan sampai sekarang masih komit bahwa keripik pisang produksi Desa Sukoharjo itu akan menjadi salah satu oleh-oleh jika ada tamu yang sowan atau mampir ke kantor Bupati. Dan Dinas Perdagangan juga membantu untuk memberikan bantuan peralatan seperti untuk menyaring supaya minyaknya itu jatuh gitu ya, mesin penyaringnya gitu. Kemudian juga dari operator jalan tol, ya pada akhirnya operator jalan tol pun komit membantu
memberikan, saya kurang tahu pasti apakah ini diberikan atau disewa dengan harga murah, satu lokasi untuk ibu-ibu itu berjualan di rest area. Gitu. Jadi itu kenapa Debun ini beda dengan CSR. Mungkin kalau CSR satu kali tembak selesai gitu, misalnya mohon maaf sunatan massal gitu. Tapi kalau Debun kita melihat ke depannya bagaimana prospek ini yang kita berikan kepada masyarakat di sekitar proyek bisa berkelanjutan walaupun program itu sudah selesai. Debun 1 yang di Sukoharjo sudah selesai. Kalau dari SMI ya, kita tetap monitoring tetapi istilahnya kami tidak lagi mengeluarkan biaya untuk kegiatan ke depannya, tetapi masyarakat sudah bisa menghimpun, kan ada dana desa juga. Nah itu tadi yang saya bilang penguatan desa itu kelembagaan desa. Kami juga mengajarkan kepada aparat desa bagaimana mengelola dana desa itu sehingga mereka bisa berkelanjutan. Kemudian ada juga kita membuatkan peta desa. Jadi bagaimana desa ini berkembang itu kalau nggak salah 20 atau 30 tahun ke depan waktu itu kita buatkan sketch-nya gitu ya. Jadi mereka mau apa segala macam. Dan di Jawa Tengah, Desa Sukoharjo itu satu-satunya yang punya program sampai puluhan tahun ke depan untuk program desanya ini. Oh iya, ini berarti peta ini masuk di RT RW ya? Di RT RW maksudnya di yang apanya nih? Di rencana tata ruang dan wilayah. Masuk. Itunya masuk memang. Jadi memang kan kalau misalnya SMI mau memberikan pembiayaan juga salah satu syaratnya itu harus masuk ke RT RW juga, gitu kan? Kalau belum ya kita minta nanti kepada calon debitur ini tolong disesuaikan dulu, gitu. Lah kan kita juga nanti jaminannya apa? Kalau misalnya nggak sesuai RT RW, tiba-tiba di tengah jalan mungkin dari BPN atau pihak yang berkepentingan lah untuk urusan ini terus membatalkan gitu lah. Kita juga itu nanti akan ada masalah di depannya. Itu kenapa di dalam Environmental Social Safeguard kita ada namanya ISS Environmental Social Safeguard itu ada 10 standar. Yang nomor 1 itu semua yang terkait dengan hukum, ya, dokumentasi dan legalitas, ya. Itu kenapa kita taruh di nomor 1 karena itu memang harus sesuai dari sisi lingkungan sosial termasuk ini tadi RT RW dan sebagainya. Nah tadi kalau saya bicara situs budaya itu menjadi salah satu komponen di dalam ISS itu. Ya ada di nomor 8 kalau nggak salah ya, 7 atau 8. Nah jadi situs budayanya saya belum cerita yang di Sukoharjo ya. Jadi waktu kami melakukan survei ada situs budaya ternyata itu dari zaman Megalitikum. Dan kami juga terus mengirimkan surat kepada Dinas Cagar Budaya Jawa Tengah untuk tolong datang ke lokasi, dicek ini apa sebetulnya. Ya, ternyata setelah dicek oleh Cagar Budaya, itu adalah batu untuk sembahyang. Zaman dulu sekali itu, zaman Megalitikum itu untuk sembahyang. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan oleh SMI adalah kami bersama dengan masyarakat mengumpulkan serpihan batu yang ada di sekitar pembangunan jalan tol itu dan dari sketch yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan itu bisa kami tumpuk lagi. Nah, kita pagari, kita kasih tanda bahwa ini adalah situs budaya. Seneng luhur tan rumangsa bener lupa. Pendapatan itu buat besek sehari 15.000, buat beli garam aja ndak bisa, Mas. Kula ki arep nandur yo ora iso wong mbek kula sendhisik ibit kena tol niku. Indonesia keeps improving, equally accelerating on infrastructure development all over Indonesia, with toll road construction that is not only fast but sustainable as well. Sarana Multi-Infrastructure Corporation has initiated the application of sustainable financial management. This gave protection to the environment and increases infrastructure assistance with social development as well. This sustainable financial management initiative demonstrates that PT SMI is committed toward the global commitment on sustainable development goals. Kami berada di sini di samping jalan tol TMJ
kita membuktikan bahwa kita sangat peduli atas keberlangsungan sosial dan ekonomi. Dibagi menjadi 3 program. Pertama, program terkait dengan kelembagaan desa. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Dan juga ketiga adalah program keberlanjutan. Setting up an autonomous village in harmony with the acceleration of infrastructure development, SMI Corporation provides training for village officials to ensure the infrastructure build will be used in the benefit of the society. As sustainable commitment, SMI Corporation gave away Longan seed to the community. Longan is chosen because of its ability to adapt to climate change, and in 2 years it will bear its fruit. Furthermore, SMI Corporation preserves cultural sites to sustain values which will be inherited by the next generation. Until the finishing of the village, plans are being laid out to accelerate infrastructure development in order to fulfill the needs of society, the government, and the company. It is included to ensure the sustainability of environmental facilities, such as water springs around the toll road, which have been rehabilitated with the mutual cooperation of the community. Gotong royong itu terlibat itu sekitar 70% dari jumlah penduduk. Kurang lebih sumbang kontribusi dari mereka sekitar 45 juta. Dengan rasa memiliki itulah mereka mau gotong royong. Pertama kali hari Minggu itu perempuan juga banyak, itu nggak bohong. Besok kalau ada kerja bakti ngono datang mas, pasti perempuan banyak. This water spring is the life support for 3,000 people in Sukoharjo village, ensuring the sustainable economy of the affected community. SMI Corporation supports farming productivity. This offsets the impact of the planting field changing to toll road, so that the food supply for the community is well maintained. Furthermore, women will also get work opportunity by receiving training on making banana chips, bitter melon chips, mushroom chips, and woven bamboo items. Desa Bakti Untuk Negeri is the result of the villagers thinking about, conceiving of, and executing its plan. So it's not to be a burden on the next generation. All problems will be identified in the beginning and resolved, so that the development remains sustainable. These are the goals of SMI Corporation through Desa Bakti Untuk Negeri. Dari program-program PT SMI ini dari tempatnya Mbak Yo pasti punya program unggulan yang serupa ya? Ya, tidak persis sama, tetapi jadi kalau community development atau program-program lingkungan, selain kewajiban sih memang ada juga yang lebih ditujukan untuk pemberdayaan masyarakatnya. Langsung contoh ya, Pak Ranan ya. Oke, itu ada programnya misalnya apa ya, Mbak Jorina? Ya, jadi kalau misalnya yang sudah cukup berhasil, contohnya pemberdayaan ibu-ibu di desa sekitar Tambang Batu Hijau ini untuk pembuatan kokonet. Kokonet itu adalah jaring-jaring dari sabut kelapa yang kami gunakan untuk kontrol erosi di area reklamasi. Dulunya kita menggunakan jutnet yang diimpor dari luar daerah, dari luar negeri bahkan. Lalu dengan sedikit riset ya kita lihat di Jawa, di Bogor itu ada diproduksi kokonet dan perusahaan mendatangkan tenaga-tenaga dari industri ini untuk memberikan pelatihan kepada pengusaha lokal dan akhirnya kita bisa melatih mereka dan mereka supply ke perusahaan kita. Tetapi tidak berhenti di situ saja, perusahaan ini sekarang sudah melangkah nasional, kalau nggak salah ke
dekat-dekat tempatnya Pak Tony sana di Halmahera juga mereka sekarang yang menjadi pelatih di sana atau perluasan usaha mereka untuk menjual produknya atau mengembangkan usaha mereka ke area-area lain. Jadi mudah-mudahan dengan demikian, walaupun katakan tambang batu hijau nantinya sudah selesai, usaha ini bisa tetap sustain. Itu salah satu contoh. Yang contoh yang lain, misalnya tentang kesadaran masyarakat ya, hal ini gampang-gampang susah. Jadi sampah lah, contohnya seperti itu. Kami punya program untuk ke sekolah-sekolah di lingkar tambang untuk meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah. Jadi betul seperti kata Mbak Fatimah Farida tadi, nggak bisa kalau kita hanya pergi satu kali gitu berharap masyarakat itu berubah gitu ya. Jadi pelan-pelan dengan kita mengajarkan ke anak-anak yang mulai dari tingkat SD itu, kita coba dengan menggunakan model Adiwiyata, kita adopsi sedikit khusus mengenai pengelolaan sampahnya. Lalu ada tim yang memantau perkembangannya setiap bulan itu, ditanyakan program apa yang sudah berjalan, apakah ada kendalanya. Lalu memang ada sih penilaiannya di akhir tahun itu diberikan penghargaan lah untuk yang programnya paling maju seperti itu. Tetapi yang saya lihat dan saya terkesan sekali, misalnya waktu saya berkunjung ke salah satu sekolah itu, anak-anak sekolah ini ke warung, kebetulan saya sedang menunggu di warung di depan sekolah itu, mereka tidak lagi membeli makanan itu hanya dengan membawa uang, tetapi mereka sudah membawa wadah-wadah. Gitu. Ini kelihatannya kan hal kecil ya, tetapi sudah bisa sangat mengurangi sampah plastik di sekolah mereka. Jadi hal-hal seperti ini yang juga menjadi perhatian kita. Kita tidak ingin kalau nanti tambang ini berkembang di daerah ini, ya tidak hanya karyawan di dalam saja yang taat, tapi juga masyarakat di luar juga bisa berkembang, tidak hanya infrastrukturnya, tetapi juga budayanya yang baik tentunya, dan juga mempertahankan budaya-budaya yang sudah baik yang ada di lingkungan sekitar. Ya mungkin itu dua contoh kecil yang bisa saya sampaikan, Mas Ranan. Oh ya, sedikit tadi tentang, tadi Pak Ranan di akhir tanya tentang jumlah tenaga kerja yang terlibat rehabilitasi das. Kebetulan saya baru ingat angkanya, kalau yang di Rinjani Timur itu, karena di sana ada petani di hutannya, itu melibatkan sekitar 400 petani dari total mereka kelompok taninya itu ada 700 orang. Okay. Nah, yang sisanya juga sebenarnya ingin terlibat, tapi ya karena baru awal kita baru bisa melibatkan sekitar itu untuk 130 hektar di Rinjani Timur tadi. Baik, 400 dari 700 itu udah besar sekali ya. Mas Tony, pernah pengalaman juga dengan masyarakat adat ya? Ya ada sih, jadi ya kalau pengalaman, ini bicaranya pengalaman sendiri ya. Oke. Ya kalau pengalaman sendiri memang masyarakat adat ini kalau dulu mungkin dapat dikatakan kurang terperhatikan ya. Kalau saya katakan bukan masyarakat adat, tapi lebih pada masyarakat yang memang sudah ada di sana, yang kalau istilahkan itu adalah grassroots, orang yang termarginalkan, dia tidak orang-orang yang tidak bersuara, ya tidak bersuara, dia berjalan seperti banyak sekali masyarakat yang kita lihat di sekitaran kita itu, mereka tidak melakukan suara, tapi mereka itu yang perlu mendapatkan perhatian. Itu bagi
menurut saya itu yang dapat dikategorikan seperti itu. Untuk perusahaan-perusahaan besar yang mengandalkan pinjaman dari bank, itu Bu Farida juga tahu tuh bahwa kriteria yang harus dijalankan itu adalah melakukan pengelolaan terhadap indigenous people, ya toh. Terus kemudian terhadap jika ada cultural heritage, tadi disinggung juga bagaimana melakukan pengelolaannya. Nah, indigenous people banyak orang ya sangat kompleks sekali mendefinisikan, ya. Kalau di daerah itu adalah semua masyarakat pendatang, berarti bukan indigenous people gitu kan. Tapi mereka butuh bantuan, biar gimana butuh bantuan kan. Makanya lebih tepat memang dikatakan sebagai masyarakat adat atau penduduk yang sudah tinggal lama di sana, yang perlu mendapatkan perhatian. Tadi yang saya katakan bahwa ada masyarakat yang di tempatnya Mbak Jo juga di situ kan ada juga tuh masyarakatnya memang udah di sana. Mereka bukan orang yang suka protes, bukan, mereka bekerja biasa aja, ya kan? Sebagai nelayan atau sebagai petani. Tapi ini yang perlu mendapatkan perhatian karena kesejahteraan mereka menjadi yang kurang. Kenapa? Karena dengan biasanya kalau ada pertambangan begitu, itu harga-harganya itu agak naik, ya, harga-harganya agak naik, sehingga yang bisa beli adalah orang yang bekerja, ya kan? Mereka yang bekerjanya tapi tidak mendapat bulanan seperti petani, ya kan? Itu dapat dari mana mereka? Sedangkan harga agak melambung di situ kan? Nah, inilah yang menjadi perlu perhatian di sektor pertambangan juga banyak membantu di situ, ya kan, agar mereka punya kesetaraan, teknologinya ditingkatkan, produksinya ditingkatkan, seperti itu yang di tambangan biasanya akan lakukan seperti itu, ya kan. Ada juga yang kalau kita bicara tambang yang kecil gitu ya, itu mereka serahkannya pada pemerintah, ya kan, lewat program-program kerjasama dengan pemerintah itu tambahannya. Oke, terima kasih. Jadi kalau dilihat ternyata bisa ada yang bertanya kali ya? Yang mau nanya bisa langsung ya, nimbrung saja. Ya, boleh, lebih baik langsung. Takut nanti kelewat. Bu Fitri ya, ada yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih Pak Tony, Bu Jorina, dan Bu Farida. Cukup menarik ya Pak, Bu. Pak Tony, boleh saya bertanya untuk keberlanjutan ya? Karena memang secara pengalaman waktu kami dulu FGD dengan masyarakat, ada saja yang protes ya, terutama tadi dari grassroots ya Pak ya, di mana mereka juga punya kepentingan tapi tidak bisa menyuarakan. Namun setelah misalkan dia akan ada pembangunan seperti waktu di Erpetra, itu terjadi beberapa konflik. Nah ini kami waktu itu ada seorang tokoh yang memang cukup apa istilahnya, beliau adalah Pak Imam Prasojo, jadi ada tokoh. Sedangkan gimana kalau untuk daerah-daerah yang tidak memiliki tokoh seperti itu, bagaimana peran kami atau peran kami sebagai misalkan pendidik atau untuk ke masyarakat supaya mereka itu memahami bahwa nanti setelah ada seperti misalkan tadi Erpetra akan memberikan fungsi yang baik. Yang terakhirnya agak putus saya tadi. Ya. Gambarannya itu bagaimana pendekatan, misalkan apakah ada perlu tokoh yang misalkan tadi kepala desa atau misalkan tokoh dari masyarakat yang dianggap bisa memumpuni aspirasi dari masyarakat dan bisa mendengarkan. Demikian Pak Tony. Ya, jadi pada umumnya ya kalau di pertambangan itu mereka dilakukan juga stakeholder mapping. Ya, stakeholder mapping artinya di tingkat daerah, terutama di daerah sekitar lingkungan
kita bilang kan, kita katakan lingkar tambang gitu kan, itu dilihat ya kan stakeholder mappingnya, tokoh-tokohnya, dan juga akar masalah terhadap tokoh. Kadang-kadang gitu kan, ada satu tokoh muncul gitu kan, terus kemudian ya dia ada yang netral, ada yang pokoknya isinya negatif aja gitu kan. Tapi di luar itu ada, apakah ini satu kepentingan sendiri gitu kan? Ini ada kepentingan sendiri apa enggak gitu kan? Nah inilah makanya biasanya di pertambangan itu tidak bergantung pada satu orang. Ya, itu biasanya entah pemuka masyarakat, entah tokoh agama. Jadi kita hanya tergantung pada kepala desa. Ya toh, pemuda juga iya. Bahkan biasanya kaum ibu nih. Kalau di tempat saya, di proyek saya di Maluku Utara itu, kaum ibu ternyata punya kekuatan. Ya toh, dibandingkan bapaknya. Kaum ibu tuh dia tidak pernah bicara, tapi dia bisa berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga ya yang terbaik adalah kita dengarkan ini kaum ibu ini apa part yang dipermasalahkan gitu kan, ya kan, apa yang tidak dimengerti, dan kadang-kadang memang ada gap sehingga sosialisasinya itu kalau kita sosialisasi ke bapak-bapaknya aja ternyata ini yang kaum ibu tuh lebih bisa, ya kan. Nah ini yang benar Pak, dari tokoh pakar sosial ya, Pak Imam Prasojo ya, itu Pak kepala saya kebetulan. Memang kalau tidak ada tokoh yang inilah yang suka masuk pihak luar, masuk memanfaatkan bukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri gitu, ya kan? Karena ada teknologi, ada dia bisa nyebarkan kemana-mana, dia bisa bercerita macam-macam, akhirnya supaya ini tidak banyak bicara, didekatilah, ya kan. Padahal persoalan di masyarakatnya nggak muncul di sini, gitu kan. Nah ini yang suka kami kalau di perusahaan-perusahaan pertambangan terkendala pada itu. Tadi Bajo juga sampaikan juga, ya kan. Kalau ketemu dengan masyarakat yang sebenarnya dengan mereka, itu memang luar biasa, sangat membantu, ya kan. Dan mereka kebutuhannya nggak banyak macam-macam, ya kan. Nah, prinsipnya adalah di pertama juga kita sebagai tetangga yang baru datang kan, ya kan, yang baru datang, ya masyarakat itu tidak bisa kita biarkan begitu saja, ya kan. Itu adalah sebagai tetangga baik yang pada kami diserang oleh pihak luar, mereka itu akan membantu. Kita sama dengan tetangga ya, tetangga datang gitu ada masalah, itu akan bantu dengan sendirinya kan. Itu kalau punya tetangga yang baik, ya kan. Nah, inilah prinsip yang kita jalankan di banyak pertambangan sekarang adalah untuk merubah, ya kan. Jadikanlah bahwa masyarakat itu adalah tetangga kita juga yang ya take and give lah, take and give itu ada. Gitu. Mungkin bisa menjawab itu Bu Fitri. Ya, terima kasih Pak Tony. Oke, jadi pendekatannya nggak mesti lihat-lihat situasi gitu ya. Kadang-kadang bapak-bapaknya yang didekatin, kadang-kadang ibu-ibunya yang didekatin, mungkin di satu tempat lain pendekatannya dari anak-anak, pendidikan dasar mungkin begitu. Kalau di tempat Mbak Yorina bagaimana? Ada banyak kendala kan dengan masyarakat sekitar atau aman-aman aja atau gimana? Aman. Kami ya? aman. Namanya aja aman ya. Supaya aman katanya bagaimana? Wah, kalau itu mungkin saya bukan orang yang tepat ya, tetapi pada dasarnya masyarakat yang jelas memperoleh keuntungan juga. Tidak dapat disangkal dengan adanya industri di daerah ini, ya pastilah ada benefit yang dirasakan ekonomi tadi di awal Pak Tony sudah menyampaikannya. Tetapi bukan berarti lantas terus aman, tentram, dan
sejahtera selamanya untuk semua orang ya pasti saja. Sebenarnya di mana saja, tidak hanya pertambangan, permasalahan itu pasti ada. Dan kita bagaimana kita menyikapinya dengan bijaksana. Hubungan itu memang harus kita bangun ya. Jadi kalau sudah muncul kepercayaan, tidak hanya dengan masyarakat lokal, dengan semua pihak manapun, kalau memang kita tujuannya baik, dengan cara yang baik, saya yakin itu lama-kelamaan akan muncul saling percaya, dan itu modal yang diperlukan lah untuk kita bisa mencapai tujuan bersama, kemajuan bersama itu. Oke, ya. Kalau yang di keluarga aja juga kadang-kadang marahan, tapi kan kebaikan lagi gitu ya. Kira-kira. Ya. Biasa. Marahan terus kemudian pisahan macam-macam. Kalau dilihat jadi sebenarnya masyarakat tambang ini dalam melakukan eksploitasi ya namanya. Eksploitasi itu juga memperhatikan kalau dari luar kita ngelihat ini ada hubungannya sama pembangunan berkelanjutan, tapi toh ternyata banyak juga yang dilakukan ya. Apalagi yang ada kaitannya dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang saya tertarik dari Mbak Farida tadi mengatakan ada Sustainable Indonesia One. Mbak Farida ini bisa diuraikan lebih dalam nggak? Ini Sustainable Indonesia One ini seperti apa? Oke, terima kasih Mas Ranan. Mungkin kita kembali ke pakem atau dasar atau prinsip pembangunan berkelanjutan, gitu ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Mas Brotoni, oleh Mbak Jorina, bahwa walaupun kegiatannya adalah pertambangan, tetapi kalau misalnya dalam organisasi tersebut atau dalam melakukan kegiatannya itu memang betul-betul menerapkan prinsip-prinsip lingkungan sosial yang baik dan bermanfaat buat masyarakat. Contohnya misalnya di tempat kerjanya Mbak Jorina ini sudah ada, saya yakin ya Mbak ya, itu Departemen Lingkungan Hidup atau apalah namanya, begitu kan. Nah, yang itu nanti akan mengurusi semua isu-isu lingkungan, sosial dengan masyarakat dan sebagainya. Mungkin dengan masyarakat nanti ada government relation atau apa begitu. Tapi biasanya unit lingkungan hidup ini itulah yang bertanggung jawab untuk mengelola semua isu-isu yang ada di dalam kita melakukan kegiatan tersebut. Kalau kita misalnya kembali ke SDG Indonesia One, kan SDG Indonesia One ini kelanjutan dari Millennium Development Goals gitu ya. Jadinya sekarang Sustainable Development Goals sejak Perjanjian Paris 2015. Kalau dulu di MDGs kita hanya punya 3 prinsip, people, planet, and profit. Nah sekarang di SDG ini profitnya hilang. Yang ada adalah cooperation, peace, saya lupa satu lagi apa. Pokoknya ada 5 prinsip itu ya. Ada people-nya tetap, kemudian planetnya tetap, tapi profitnya diganti dengan cooperation, peace, dan satu lagi nanti mungkin adik-adik bisa lihat di website Google gitu ada pasti lengkap. Nah tentang SDG Indonesia One itu sendiri, Sustainable Development Goals Indonesia One, SDG Indonesia One, kita bilangnya SIO. Jadi tentang SIO ini sendiri, karena Indonesia itu dalam menjalankan SDG-nya, sebetulnya yang menjadi focal point-nya adalah Bappenas. Tetapi kita ketahui bahwa Bappenas itu kan lebih ke perencanaan. Nah, kemudian Kementerian Keuangan melihat bahwa potensi di PTSMI untuk melakukan atau menjalankan, mengelola SIO ini ada karena kita langsung memberikan pembiayaan kepada aktor-aktor yang bergerak di bidang infrastruktur gitu ya. Ditambah lagi PTSMI sudah punya yang tadi saya bilang 10 environmental social safeguard itu. Gitu ya, ada 10 komponen di dalam ISS, environmental social safeguard. Nah, jadi itu sebabnya SMI diberi mandat oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk mengelola dana-dana dari luar
dan dari dalam negeri untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SDG. Begitu. Tadi saya udah sampaikan juga di awal, ada beberapa kegiatannya, diantaranya itu untuk riset, ada juga untuk persiapan proyek, untuk membuat semacam technical assistant, begitu ya, menyiapkan dokumen-dokumen feasibility study dan sebagainya. Dan ada juga yang namanya de-risking, untuk pembiayaan de-risking. Kemudian ada blended finance, gitu ya. Jadi masing-masing itu misalnya ada satu kegiatan yang mengirimkan proposalnya kepada PT SMI dan perlu untuk misalnya untuk de-risking, gitu ya, de-risking finance. Nah, kami akan mencarikan donor atau partner di dalam SDG Indonesia One itu yang tertarik untuk bekerja sama memberikan de-risking facility ini, gitu. Demikian juga kalau misalnya ada universitas yang tertarik untuk membuat research terkait misalnya apa ya, kalau misalnya yang termasuk ke dalam pembangunan bersih itu misalnya terkait untuk membuat wind power misalnya, gitu ya, atau untuk gender itu juga salah satu komponen SDG kan. Nah, untuk gender research gitu, itu mengajukan proposal kepada SMI, nanti SMI akan mencarikan kembali filantropi atau donor yang bersedia bekerja sama untuk mensupport kegiatan ini. Jadi agak kayak semacam matchmaker gitu ya. Apa tuh namanya kalau itu paranan apa namanya yang ituin ngejodoh-jodohin gitu. Biro jodoh. Biro jodoh. Kami mempertemukan pendonor gitu ya yang memang melalui SMI untuk dikelola dananya itu untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SDG dari SDG 1 sampai SDG 17. Hanya karena kami ini khusus infrastruktur, jadi biasanya juga ada kaitannya dengan infrastrukturnya. Tadi kayak semacam bikin research untuk atau technical assistant feasibility study untuk solar rooftop gitu ya. Kemudian untuk riset untuk melakukan gender gitu. Ada bermacam-macam kegiatan ya, disesuaikan dengan SDG-nya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pesan-pesan nih dari 3 pakar ini. Jadi kalau Mas Tony ini sebenarnya pakar hidrologi, tapi udah jalan-jalan kelilingnya udah nggak kehitung ya. Gimana Mas Tony untuk adik-adik mahasiswa, ada pesan? Ya, jadi kalau zaman saya dulu, memang saya background saya di hidrologi, ya kan, nanganannya ya urusannya dengan air, tapi kita sekarang lihat cukup kompleks pembangunan di dunia ini maupun di Indonesia. Jadi kita tidak bisa hanya mengetahui satu subjek saja, ya kan? Tapi keterkaitannya antara physical, kalau sekarang ini ada istilahnya ya physical distance, social distance, ya toh. Kalau yang saya maksud di sini adalah memang ilmu pasti maupun ilmu sosial itu ada keterpaduan, ya. Apalagi kalau kita bicara dengan SDGs, ya. SDGs itu nggak multidisiplin, ya atau high commitment, ya kan. Itu yang hal yang yang bisa dijalankan, ya atau walau dengan status mahasiswa itu bisa jalankan SDGs, ya kan. Tidak harus nunggu saya selesai dulu gitu kan, enggak. Tapi itu banyak yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, terus kemudian di kehidupan di keluarga, di tetangga itu bisa banyak dimulai, ya kan. Bisa lihat dari 17 goals apa aja dan bisa dilihat mana yang bisa kita bisa berkontribusi. Karena setiap orang, setiap masyarakat, setiap manusia Indonesia, ya kan, dia bisa berkontribusi terhadap 17 SDG Schools itu luar biasa, ya. Nah, ada sih yang sekali-sekali anget-anget gitu kan. Nah, ini yang diperlukan adalah konsistensi. Konsistensi
nggak usah banyak-banyak, simple aja gitu kan, ya toh. Ya tadi membiasakan masalah kita buang sampah gitu kan, ya toh. Kepikiran nggak bahwa sampah ini adalah sampah, ada yang limbah B3, ada yang enggak, gitu kan. Pikiran nggak bahwa sesuatu kalau kita buang begitu akan berdampak pada orang yang mengambilnya, gitu kan. Nah, itu simpel-simpel saja yang bisa kita jalankan, ya kan. Terus kemudian membiasakan, ini yang lagi rame-rame adalah biasakanlah menggunakan plastik sekali pakai, ya kan. Kurangin, ya kan. Kurangilah penggunaan itu. Itu dari salah satu dari goal itu. Kalau kita bisa, ya kan, saya lihat udah banyak mahasiswa juga udah pakai pipet yang bisa terus dipakai ya, dibawa sendiri gitu, tidak menggunakan yang kali pakai buang gitu kan. Nah, ini kalau kita hidupkan, ya toh, penggunaan bawa map itu akan sangat membantu, ya kan, buat kita sendiri maupun buat negara kita. Itu aja kalau dari saya, tambahannya di situ bahwa mulailah dari sekarang kita melihat future kita, ya toh, nggak usah nunggu lulus dulu, ya kan, kerjakan apa yang bisa. Oke, terima kasih Mas Tony. Jadi pesannya Mas Tony ini kita walaupun di program studi tertentu, tapi melihatnya jangan hanya dari satu sisi saja, mesti lebih luas, harus konsisten juga, dan mulai dari sekarang, jangan nunggu kalau lulus. Terima kasih. Kalau Mbak Yorina bagaimana? Pesan-pesan? Pesan-pesan buat adik-adik mahasiswa nih ya. Mungkin ini sedikit bertentangan dengan eranya. Kalau zaman sekarang itu adik-adik semua harus cepat, instan, segera dapat. Tetapi kalau kita bicara lingkungan, apalagi manusia itu ya, itu jangka panjang. Jadi kita harus sabar juga. Kadang-kadang nggak bisa langsung kita lihat hasilnya hari ini, sore ini, saat ini. Ya, mungkin itu sedikit bicara dari pengalaman seperti itu. Jadi adik-adik generasi milenial ini, walaupun teknologi sekarang semuanya serba cepat, tetap pesan saya ya mungkin harus juga punya kegigihan, keuletan, semangat, sabar. Sabar tuh yang penting tuh. Oke, nggak ada yang tahu Mbak Yorina ini sebenarnya oceanographer yang juga penyelam tangguh ya. Udah master diver atau apa sekarang? Belum, baru A2 aja, advance. Oke. Dalam masa ini masih suka nyelam atau ya? Dulu? Oh, masa ini kita tunda dulu, tetapi itulah enaknya kerja di lingkungan, jadi bukan hanya yang sulit-sulit aja, tetapi kita bisa enjoy juga, mau ke laut, ke hutan, ke keliling-keliling, ke kampung. Kalau sekarang ke kafe aja nggak bisa ya? Ke kafe ditunda juga. Oke, ngomong-ngomong soal hutan tadi, Bang Farida ini latar belakangnya kehutanan tadinya. Jadi dulunya keluar masuk hutan, Mbak Farida. Ada pesan untuk adik-adik mahasiswa? Ya, sebetulnya kalau latar belakang saya kuliahnya di teknik kimia, Mas Ranan. Jadi saya orang Pak. Cuma saya punya idola itu Pak Emil Salim. Beliau itu kan Menteri Keuangan awalnya, tetapi lebih terkenal sekarang praktisi lingkungan ya, dan dosen ekonomi lingkungan juga di guru besar di Fakultas Ekonomi UI ya. Jadi karena saya mengidolakan beliau, ya udah saya belok, nggak kerja di pabrik. Dari awal saya sudah tertarik bekerja menjadi seorang environmentalist. Karena saya melihat seperti tadi Mbak Jorina sampaikan, adik-adik yang milenial sini
kalau kita bekerja di sektor lingkungan, itu kesempatannya terbuka besar, gitu ya. Jadi jangan takut ngerjain apa sih? Enggak, karena lingkungan itu luas sekali. Adik-adik bisa jadi nantinya mungkin menjadi seorang ahli tadi seperti Mas Brotoni hidrologi, kemudian seperti Mbak Jorina di oceanografi, bisa juga di marine biologist, bisa juga jadi forester. Oh ya, latar belakangan saya kenapa hutan, saya itu suka naik gunung waktu muda. Tapi sekarang mengurangi kegiatan tersebut karena juga kesibukan di kantor, gitu ya. Tapi saya sangat suka sekali dengan hutan, gitu ya. Karena apa? Karena kita bisa merasakan udara yang segar, gitu. Terus kayaknya kita bisa bebas lah bernafas, gitu, nggak takut kena polusi dan sebagainya. Menambahkan dari Mas Brotoni tadi untuk adik-adik yang milenial. Mungkin kalau misalnya kita bicara polusi ya, misalnya jarak dari tempat tinggal adik-adik ke kampus itu tidak terlalu jauh, biasakan jalan kaki, ya. Karena itu selain sehat untuk adik-adik juga, dan kita juga bisa mengurangi polusi udara. Satu. Kemudian kalau misalnya yang agak jauh sedikit, mungkin bisa menggunakan sepeda, kayak Pak Ranan. Pak Ranan naik sepeda ya? Kadang-kadang. Teruskan. Nah, kenapa kami dari sektor infrastruktur banyak membangun fasilitas dan sarana publik gitu ya, untuk transportasi publik maksudnya, jalan tol dan sebagainya itu, karena memang pemerintah juga berharap satu saat masyarakat juga bisa menggunakan transportasi publik ini, kendaraan-kendaraan yang disiapkan oleh pemerintah untuk dipakai. Ya, saya juga sudah membiasakan naik MRT ke kantor gitu ya, sebisa mungkin gitu naik MRT, karena itu juga bermanfaat juga. Saya akhirnya ada jalan kakinya juga buat olahraga, buat kesehatan saya juga gitu ya. Usahakan deh gitu semampu kita gitu ya. Jadi mungkin adik-adik disediakan kendaraan pribadi gitu oleh orang tua, terus ya adalah fasilitas untuk itu, tetapi untuk kebaikan kita bersama, karena kita tahu sekarang selama musim COVID-19 ini kita semua work from home, study from home, ya, terus beribadah juga dari rumah gitu ya, dan kita bisa lihat indeks polusi udaranya itu menurun. Jadi kualitas udara terutama di Jakarta belum baik benar sih gitu, tapi sudah sedang, tidak buruk lagi gitu ya. Jadi kalau kita, ada yang bertanya kemarin di kantor saya, apa hubungannya COVID-19 dengan climate change, Bu? Saya bilang ya, ada kemungkinan ini ada hubungannya, bukan dari temperaturnya, tetapi dari kegiatan manusia yang memang sudah sangat mengeksploitasi bumi ini, gitu ya. Bahwa kita terlalu banyak membuat polusi udara dan sebagainya, sehingga akhirnya mungkin sudah maksimal, terus pada saat itu virusnya juga ketemu nih, itu saat yang tepat buat dia berkembang biak, atau terus dia juga udah saatnya nih saya kayaknya keluar gitu dengan kondisi bumi yang kayak begini. Jadi semua terjadi pasti bukan karena kebetulan gitu kan, semua terjadi pasti ada sebab akibatnya gitu ya. Jadi mungkin buat adik-adik tadi yang disampaikan oleh Mas Brotoni dan juga Mbak Jorina, juga saya tambahkan ini bahwa tetap semangat, tetap perhatikan lingkungannya, juga mulai dari sekarang kita menjalankan pola hidup sehat gitu ya untuk adik-adik sendiri nantinya. Terima kasih Mas Ranan. Baik, saya yang berterima kasih untuk semuanya. Ini sesi ini direncanakan 40 menit, tapi sekarang udah 1 jam 20 menit kita ngobrol-ngobrol saking asiknya. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Farida, Mbak Yorina, Mas Brotoni yang sudah bersedia berbagi pengalaman di kesempatan ini hari Minggu yang mestinya istirahat. Juga Ibu Fitriah dan Ibu Riris yang sudah ikutan nimbrung. Semoga kita semua bisa membagikan pengalaman-pengalaman ini ke adik-adik mahasiswa di minggu depan.
Saya akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ranan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.